Dan berikutnya yaitu penyampaian visi misi serta program kerja unggulan dari nomor urut 4 yaitu Bapak Asyikin. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salatan wa tasliman amma ba'du. Yang kami muliakan dan Allah muliakan, sinuhun bahagia usangkan. Yang kami muliakan Bapak Camat beserta Muspika Sundinyuat, ada Pak Kapolsek dan Ramil diwakili Pak Uju, Bapak Ketua BPD beserta jajarannya, Bapak PLH UU Desa Dadap yang kami muliakan, juga segenap panitia pemilihan UU Desa Dadap tahun 2025. Bapak-bapak, ibu-ibu kula hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini perlu kami sampaikan beberapa hal dalam visi dan misi dan juga program kerja. Visi kali ini saya Asyrikin Syarif Wahadi, calon UU Desa Dadap nomor 4. Visi adalah bersih, sejahtera, mandiri atau disingkat dengan berseri. Adapun misi atau langkah-langkah yang akan dilakukan yaitu bersih. Pertama, good government atau dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik. Yang pertama adalah mengupgrade Kepamungan secara menyeluruh. Yang kedua, meningkatkan etos pengabdian dan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, mempermudah pelayanan administrasi publik. Yang keempat, menciptakan pelayanan publik yang ramah dan nyaman. Yang kelima, transparansi pembangunan yang akuntabel. Misi untuk lingkungan, meningkatkan empati masyarakat dalam menjaga lingkungan. Yang kedua, meningkatkan pengelolaan sampah yang lebih efisien, modern, dan mengedepankan asas manfaat daur ulang. Yang ketiga, penataan ruang desa yang aman, penghijauan, dan ruang terbuka hijau untuk masyarakat. Yang keempat, melakukan penyaringan sampah dengan air sungai, yaitu di masing-masing perbatasan desa, supaya sampahnya tidak masuk ke desa. Yang kelima, pemanfaatan sampah menjadi energi yang terbarukan. Misi untuk kesejahteraan, yang pertama adalah pendapatan pelaku usaha desa, penyediaan permodalan pelaku usaha, penyediaan lapak kios usaha UMKM. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat atau memberikan sekolah lapangan untuk masyarakat. Yang terakhir, pendampingan pelaku usaha. Misi dalam sosial, yang pertama adalah memperketat verifikasi dan validasi atau verval dalam penentuan calon KPM atau penerima manfaat bantuan sosial. Yang kedua, evaluasi sistem pendampingan sosial. Yang ketiga, digitalisasi sistem aduan dan laporan masyarakat. Yang keempat adalah penyediaan rumah tinggal komunitas. Dan yang terakhir, pendataan sosial terpadu. Misi dalam kesehatan, yang pertama adalah pendampingan administrasi pasien, layanan ambulan 24 jam, santunan warga meninggal dunia atau lawon. Yang keempat, penyuluhan kesehatan. Dan yang kelima adalah penurunan angka stunting, karena ini adalah program nasional. Misi dalam pendidikan, pemantauan jam malam anak sekolah. Yang kedua, menjalani komunikasi dengan sivitas akademik yang ada di Desa Dadap. Yang ketiga, pemberian beasiswa bagi anak yatim, piatu, dan anak yang berprestasi. Yang keempat adalah pendidikan PAUD gratis. Yang kelima, pendirian koperasi sekolah. Yang keenam, memfasilitasi anak sekolah dalam transportasi sekolah. Yang terakhir, memperhatikan jasa ajar dan pengabdian. Adapun program kerja, tadi yang sudah disampaikan adalah visi dan misi. Program kerja dalam pemerintahan, yang pertama, rehabilitasi atau pembangunan balai desa baru.
Ini adalah rencana ke depan untuk lebih maslahat lagi, lebih efisiensi lagi untuk pelayanan untuk masyarakat Desa Dadap. Karena walaupun masih moratorium untuk pemekaran, dalam program kami ini kami cantumkan adalah pemekaran desa. Semoga pemekaran desa ini bisa terkabul di Prode sekarang. Yang ketiga, digitalisasi pelayanan publik. Yang keempat, programnya pendirian TV desa. Yang kelima, peningkatan pendidikan aparatur pemerintah desa. Yang keenam, pembangunan sekretariatan bersama untuk lembaga desa, baik BPD, LPM, Karang Taruna, 3RR, dan yang lain-lainnya. Yang ketujuh, sertifikasi aset desa. Jadi nanti aset desa akan kita sertifikasikan semua, supaya untuk ke depan ada bukti dokumen yang jelas. Selanjutnya, pembangunan sarana olahraga atau sorga. Yang ke-8, pembangunan gedung pos bantuan hukum. Karena kita sudah kerjasama dengan Kejagung lewat Kejari dan juga yang pengadilan negeri, itu adalah untuk pelayanan atau perbantuan masalah hukum. Dan insya Allah akan kita bangun pos bakum. Yang selanjutnya, peningkatan atau pengadaan sarana penunjang pelayanan publik. Yang terakhir, kita akan berikan RT RW Wood supaya ada kesemangatan dalam pengabdian. Program kerja dalam pendidikan. Yang pertama, relokasi pembangunan PAUD. Yang kedua, peningkatan pendidikan relawan pendidikan PAUD. Yang ketiga, penanggungan biaya operasional pendidikan atau BOP PAUD. Yang keempat, bisyarah guru ngaji, imam masjid, musola, guru madrasah, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya, beasiswa bagi anak yatim, piatu, dan anak berprestasi. Yang keenam, pendidikan dan pelatihan untuk umum. Ketujuh, pengadaan sarana transportasi sekolah, pendidikan, dan pendidikan bela negara. Adapun untuk program kerja dalam bidang sosial budaya, yang pertama adalah pembangunan rumah tinggal komunitas nelayan atau petani, dan alhamdulillah insya Allah di tahun 2026 nanti itu terbangun 150 komunitas nelayan. Selanjutnya, pengembangan pembangunan stadion Putra Mina Dadap. Yang ketiga, pembangunan lapangan mini soccer atau futsal. Yang keempat, pembangunan workshop perbengkelan atau balai pelatihan. Yang kelima, pembangunan teatrikal stadion Putra Mina Dadap. Yang selanjutnya, peningkatan keamanan, pembentukan lembaga sosial desa, peningkatan pendidikan relawan lembaga desa, dan yang terakhir, pelatihan nelayan dan petani. Dan yang terakhir, program kerja dalam kesehatan dan juga lingkungan. Yang pertama, pengadaan mobil siaga kesehatan karena ambulan satu masih kurang, ditambahkan pelayanan ambulan dan mobil siaga kesehatan gratis, penanggulangan bencana alam dan non-alam, pembangunan rumah singgah kesehatan atau klinik desa. Insya Allah ini akan dibangun oleh pemerintah lewat Koperasi Desa Merah Putih. Peningkatan posyandu, beasiswa kedokteran, karena ada klinik kalau tidak ada dokter dan perawat ada yang kurang. Makanya kami memberikan beasiswa kedokteran dan kesehatan masyarakat bagi masyarakat Desa Dadap. Pembentukan portal aduan Dadap Sehat. Dan yang ini yang terakhir dalam lingkungannya, yuditisasi karena pembangunan kali secara senderan agak kurang maksimal, jadi kita pakai yuditisasi sekelokan perumahan. Saluran utama desa, tol air, pengocoran jalan gang setapak, peningkatan jalan gang besar, peningkatan jalan pertanian dan perikanan, pembangunan jalan lintas petani dari Dadap dan Tegalagung. PJU Desa, peninggian dan penutupan segmen breakwater. Pembangunan TPS 3R, pembangunan tambatan pahu kecil, pembangunan cold storage kapasitas besar, yakni 200 ton untuk cold storage-nya, pembangunan lumbung padi kapasitas besar, dan yang terakhir, pemberdayaan pertanian, perikanan, dan peternakan. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan dalam visi, misi, dan juga program kerja kali ini. Mudah-mudahan Allah mengabulkan dan juga memberikan yang kemaslahatan untuk masyarakat Desa Dadap semuanya. Nomor 4, Asrikin
Nuwun anggung pangapunten, nuwun doa pangestune, dan nuwun dukungane coblos nomor 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.